Wah, wah, wah. Wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu. Ya, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa wahai guru? Ya, mau membawakan alur cerita film Kungfu pada The Path of Destiny Session kedua. Bagi yang belum nonton session pertama, langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Dan tanpa basa-basi, marilah kita eksekusi. Putar intronya dulu. Ya. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Cerita berawal dari 4 anak panda yang sekarang sudah menjadi kesatria sejati karena mereka telah mengalahkan naga merah. Lalu ia dihampiri Master Po guru mereka untuk diperintahkan menghadiri sebuah acara syukuran di warung ayah angkatnya bernama Mr. Pink. Nah, di sebuah istana kita diperkenalkan dengan Silong, asisten kepercayaan dari sang raja bernama Kanzi, yang memiliki anak bernama Xiao. Di sini kondisi sang raja hampir mati, kemudian mewariskan tahtanya kepada Xiao, satu-satunya putri mahkota istana. Di sini juga sang raja bau tanah memerintahkan Xiao untuk mengundang Master Po dan 4 muridnya ke istana, yang juga dikenal sebagai kota terlarang, dengan tujuan untuk menyelidiki penyebab kemarau panjang yang sedang dialami negara Cina. Nah, kemudian Xiao meminta bantuan Silong agar mengirimkan surat tersebut ke kantor pos terdekat. Di sini Silong mengirimkan surat itu tapi membocorkan isi surat kepada sosok misterius yang ada di dalam sebuah ruangan. Entah sosok apa itu. Di dalam sebuah goa terlihat laba-laba raksasa sedang membersihkan tempat penyimpanan mata air Qi. Dengan susah payah ia membersihkan, tapi entah apa sebabnya dinding goa terus berguncang hingga menyisakan reruntuhan. Kita beralih ke Master Po yang sudah menerima surat dari kota terlarang. Dan setelah membaca isi surat itu, membuat Master Po dan murid-muridnya sangat semangat karena diberikan kepercayaan menyelesaikan sebuah misi oleh sang raja. Saking semangatnya, ia pun tidur lebih cepat agar tidak bangun kesiangan. Tapi di dalam tidurnya, ia malah mimpi. Mimpi apa? Mimpi basah. Ya, bukan ya, tapi bermimpi bertemu guru Ohuei yang memperingatkan kepada Master Po bahwa akan ada bahaya besar menimpa murid-muridnya. Lalu Master Po melihat murid-muridnya bertarung dengan sebuah patung di dalam ganasnya badai pasir. Wah, hingga saking paniknya membuat Master Po teriak-teriak sangat keras hingga terbangun dari tidurnya. Teriakan itu membuat ayahnya menghampiri Master Po dan bertanya, "Apakah kamu mimpi basah, Nak?" Di sini Master Po menceritakan semua mimpi yang dia alami kepada orang tuanya. Dan akibat dari mimpi itu, Master Po sedikit gelisah sebab punya firasat buruk terhadap murid-muridnya. Sedangkan di dalam istana sedang bersedih hati sebab sang raja Kanzi telah meninggal dunia. Kini Xiao sudah resmi meneruskan tahta ayahnya sebagai pemimpin kota terlarang. Dan kita beralih ke desa panda yang mengadakan perkumpulan untuk mengiring kepergian Master Po ke kota terlarang. Setelah mereka meninggalkan desa, laba-laba raksasa yang bernama Jizu ini menghampiri warga panda dan memberitahu bahwa ada getaran di dinding goa yang cukup kuat. Apakah ini getaran cinta? Ya. Ngentot yuk. Sementara di istana, Xiao diantarkan Silong menuju makam ayahnya melewati sebuah ruangan yang cukup gelap. Nah, di sini Xiao terkaget-kaget sebab melihat patung terakota. Lalu Silong menjelaskan bahwa patung itu digunakan untuk bersemayam jiwa para kesatria istana yang sudah meninggal. Sedangkan Master Po dan lainnya masih berada di jalan, dan di pertengahan jalan Master Po sebagai guru memperingatkan murid-muridnya agar tetap waspada terhadap bahaya yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, karena Google Maps belum ditemukan, di sini mereka berjalan mengikuti arahan peta yang mereka bawa, yang mana akan menuju sebuah dermaga. Sesampai di sana ternyata bukan dermaga, tapi sebuah gudang sisa tambang yang lama terbengkalai, kosong, hening, sepi, sesepi hatiku tanpa kehadiranmu. Yah, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, mengingatkan masa lalu yang kelam yang semakin kita ingat semakin menakutkan. Lalu tiba-tiba ada seekor monyet yang menakutkan.
mantan. Dialah mantan. Ya, monyet itu adalah penjaga gudang dan mempunyai nama Sun Wokong. Sun itu bubur bayi, Wo itu Ganjar Pranowo, Kong itu suka nonton bokong karena suka nonton Miyabi Kelon. Ya, Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Saya suka kok. Lanjutkan ceritanya. Nah, lalu Sun Wokong mengajak mereka masuk ke dalam untuk diberikan makan dan tempat tidur yang nyaman. Akan tetapi anak-anak panda merasa aneh dengan ini semua, sebab semua yang ada di sana seperti sudah dipersiapkan dengan matang. Karena itulah mereka kesulitan tidur. Tapi Master Po mengatakan bahwa ia akan menjaga mereka. Mereka pun terlelap. Di dalam lelapnya tidur, semua anak panda mimpi dengan mimpi yang sama. Bukan mimpi basah ya, kan mereka belum sunat. Ya, tapi mimpi diserang oleh Sun Wokong. Kemudian mereka terbangun dan langsung mengajak Master Po pergi dari sana. Akan tetapi saat beranjak pergi, mereka kaget bahwa beliau bukan Master Po yang asli dan dialah Sun Wokong yang menyamar. Lalu Sun Wokong mengeluarkan jurus 1000 bayangan dan menantang anak-anak panda untuk mencari Sun Wokong yang asli sebelum matahari terbit. Dan inilah syarat agar Master Po bisa keluar dari jebakan itu. Di sini mereka sadar bahwa masih berada di dalam dunia mimpi. Setelah matahari terbit, mereka sadar bahwa Sun Wokong yang asli pasti memiliki bayangan, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan Sun Wokong. Tetapi karena matahari sudah terbit, mereka dinyatakan gagal. Nah, anehnya matahari itu hanyalah matahari palsu, dan di sini mereka sadar bahwa yang harus dilakukan bukan mengalahkan Sun Wokong, tapi harus keluar dari dunia mimpi. Akhirnya mereka benar-benar bangun dan langsung mengajak Master Po keluar dari sana. Di sini Sun Wokong mengejar mereka, tapi pintu gerbang disegel rapat. Nah, ternyata arti mimpi tersebut memberikan sebuah pesan agar Master Po dan murid-muridnya membebaskan Sun Wokong. Sedangkan di istana terlihat tukang kurir pos mengirimkan sebuah surat dari Master Po untuk disampaikan kepada kaisar. Tapi di sini yang menerima adalah Silong. Lalu surat itu dibuka dan tidak disampaikan kepada kaisar, tapi malah dibakar. Sangat-sangat mencurigakan. Saat ini Master Po dan murid-muridnya berlari menuju dermaga untuk naik kapal. Akan tetapi kapal swasta telah berangkat dan tak berselang lama datang lagi sebuah kapal yang dihuni oleh perompak. Di sini awalnya Master Po tidak boleh ikut naik ke sana sebab tidak punya identitas diri. Lalu ketika para perompak mendengar murid-muridnya memanggil Master Po adalah pendekar naga, maka langsung dipersilahkan naik dengan penuh penghormatan. Akan tetapi para anak panda dilarang ikut dengan alasan yang sama, yaitu mereka tidak punya identitas diri. Nah, lalu mereka berjanji akan mencari cara lain untuk naik ke atas kapal, baik caranya halal maupun haram. Ya. Nah, di malam harinya anak-anak panda bergelantungan di atas pohon. Lalu ketika kapal melintas, mereka meloncat dari atas ke bawah. Lalu sasaran mereka adalah mencari sesuap makanan di sana dan memakan banyak sekali makanan. Akibat terlalu asyik, mereka tak sadar bahwa di belakang mereka ada penjaga awak kapal dan mereka pun ditangkap. Lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara dan bertemu dengan bandit ayam bernama Rooster. Ya, yang mana Rooster akan membebaskan mereka tapi dengan satu syarat, yaitu mau membebaskannya dari tawanan penjaga kapal. Nah, sedangkan Master Po dipanggil oleh kepala kapal bernama Mobster untuk ditantang bermain mahjong. Bersamaan dengan itu, murid-muridnya mengeluarkan jurusnya untuk membuka kunci penjara hingga efek jurus itu membuat kapal berguncang yang memberikan tanda kepada Master Po bahwa muridnya butuh bantuan. Nah, lalu Master Po ingin menyudahi permainan itu tapi ditolak oleh bos kapal sehingga terjadilah percekcokan. Setelah itu, Master Po berjumpa dengan murid-muridnya dan juga Rooster yang meminta langsung kabur dari kapal. Akan tetapi tidak mudah sebab airnya dipenuhi belut listrik. Setelah percobaan itu, mereka semua memutuskan untuk meloncat dari kapal ke jembatan gantung.
Meskipun jembatan sempat terputus, tapi mereka berhasil selamat dan melanjutkan perjalanan ke kota terlarang, melewati jalan pintas sesuai yang ada di dalam peta, yang mana mereka akan melewati desa yang sangat subur. Tapi ternyata desa tersebut sudah menjadi padang mahsyar, maksudnya padang pasir yang luas dan sangat-sangat panas. Sementara para warga Panda mengecek gua letak mata air Chi. Alangkah kagetnya mereka bahwa mata air Chi telah hilang tanpa sisa. Lalu sesampai di desa, mereka didatangi prajurit istana untuk membantu menyelesaikan perihal masalah ini dan menginterogasi Mr. Lee mengenai siapa saja yang mengetahui akan hilangnya mata air Chi. Dan di sini Mr. Lee menjawab bahwa hanya dirinya saja yang mengetahui permasalahan ini. Nah, kita beralih ke istana yang mana Silong memberikan sebuah kristal merah yang lagi-lagi diberikan kepada sosok misterius. Nah, sedangkan di dalam istana ada seekor warga kelinci yang mengeluh kepada raja baru mereka, yaitu Xiao, mengenai kemarau panjang yang tak kunjung hujan. Apakah ini ada kaitannya dengan elit global? Entahlah. Lalu Xiao meminta bantuan kepada Silong agar segera menyelesaikan proyek pipa untuk pengairan irigasi kepada para rakyatnya. Akan tetapi Silong menjawab bahwa proyek ini termasuk proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu panjang, sepanjang burungmu. Ya, nah karena Master Po dan murid-muridnya belum juga sampai, akhirnya Xiao memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendirian. Lalu setelah itu, Silong kembali lagi membocorkan misi Xiao kepada sosok misterius tadi. Dan ternyata sosok ini sudah mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Xiao. Tapi Silong menolak keras, sebab bagaimanapun Xiao masih dibutuhkan untuk melancarkan misi Silong sendiri. Ya, kita kembali lagi ke Master Po dan lainnya, yang sekarang diserang oleh pasukan tikus gurun. Mereka bertarung hingga salah satu dari tikus menyadari bahwa di sana ada Bao, si anak panda yang dikenal sebagai kesatria. Nah, lalu mereka dipersilakan masuk untuk diberikan makanan. Setelah selesai makan, bos tikus meminta bantuan kepada Bao agar mengalahkan monster yang ada di dalam goa, karena monster itu sering makan kawanan tikus. Ia pun masuk, tapi melihat wujud monster tersebut, Bao ketakutan dan lari keluar. Tapi ia menceritakan kepada warga bahwa ia sudah mengalahkan sang monster. Lalu ia ketahuan berbohong, yang membuat warga tikus kecewa. Lalu giliran Ventong yang masuk untuk berbicara baik-baik dari hati ke hati. Sampai ia mengetahui titik permasalahannya, bahwa monster tersebut tidak pernah memakan kawanan tikus gurun. Kalau tikus kantor, sikat sajalah. Ia hanya menyembunyikan para tikus untuk dijadikan teman sebab ia merasa kesepian. Apakah Anda kesepian? Hubungi mantan, lalu bakar, biar rame. Ya, lalu Ventong menjelaskan kesalahpahaman di antara para tikus dengan sang monster. Pada akhirnya mereka pun berdamai. Dan di keesokan harinya, Master Po berserta rombongan melanjutkan perjalanan ke kota terlarang. Nah, pada malam harinya, pengawal istana mencoba membunuh Mr. Lee dengan cara dibuang di jurang. Akan tetapi, Mr. Pink dan lainnya mencoba untuk melawan para prajurit istana. Lalu Jizu menjadi terheran-heran mengenai alasan prajurit istana begitu kejam terhadap warga Panda. Nah, setelah itu mereka masuk ke dalam goa mata air Chi lagi untuk menyelidiki lebih lanjut kasus hilangnya mata air Chi. Sedangkan di istana, Kaisar Xiao diam-diam berjalan menuju ruang bawah tanah untuk memeriksa perkembangan proyek pipa. Nah, ketika ia masuk ke sebuah ruangan, di belakangnya ada pembunuh bayaran yang siap memanah Xiao. Tapi dengan cepat ini semua dihentikan oleh Silong dari belakang. Lalu Silong melarang Xiao masuk ke dalam ruangan bawah tanah dengan alasan di sana sangat berbahaya. Lalu setelah itu Silong menemui pembunuh bayaran tersebut untuk diberikan tugas lebih besar, yaitu membunuh Master Po dan murid-muridnya. Wah, tentu ceritanya terus berlanjut ya. Dan kelanjutan alur cerita film Kung Fu Panda The Path of Destiny season kedua part ke-1 akan dilanjutkan di episode selanjutnya. Dan bagi pengikut Dewa Rengku yang burungnya kaku, saya sebagai Sang Maha Guru memerintahkan kalian untuk menonton konten-konten di channel kami agar kalian resmi menjadi pengikut yang sejati. Salam Dewa Rengku, gede dawa ireng kaku. Ya. Dewa Rengku, gede dawa ireng kaku.